أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ini sudah dekat waktunya. Yang ketiga ini bertengkar antara rakyat dengan pemimpin. Secara sosial dan politik. Kalau tadi dalam masalah agama, pemahaman. Yang keliru diikuti. Sekarang masalah politik dan sosial. Ada pemimpin sosial dan politik? Ya ada. Kalau di negara kita dari mulai RT, RW, lurah atau kades ya, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri sampai presiden. Itu adalah pemimpin sosial politik. Ada enggak karena mengikuti ketetapan yang salah dan keliru, rakyatnya jadi ikut-ikutan salah dan keliru? Banyak. Dan itu mengundang azab. Ke siapa? Ya kedua-duanya. Sehingga ketika mereka kena azab, mereka saling menyalahkan nanti di akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Ibrahim ayat yang ke-21. Allah berfirman, wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai' qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Maka dihadapkanlah mereka semuanya kepada Allah. Berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang dahulu ketika di dunia takabur. Maksud takabur para pemimpin. Yang lemah rakyat yang dipimpinnya. Rakyat nanti berkata kepada para pemimpinnya. Apa kata rakyat? Sesungguhnya dulu kami mengikuti kalian. Mau salah mau benar ikut. Karena kepentingan dunia. Apakah kalian bisa menyelamatkan kami dari azab Allah sekarang sedikit saja? Dijawab oleh para pemimpin, seandainya dulu Allah memberi hidayah kepada kami, pasti kami juga bisa menuntun kalian ke arah hidayah ini. Tapi karena Allah mencabut hidayah ini, maka kita semua berdua sesat. Sekarang sama aja, baik kita ini sabar atau tidak menghadapi azab ini, kita tidak memiliki jalan keluar. Kita nggak bisa lepas dari azab ini. Itu yang ditunjukkan atau yang dikatakan oleh para pemimpin sosial politik yang mengajak rakyatnya untuk melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ini serupa dengan apa yang dialami oleh setan laknatullahi alaih kelak di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerangkan ayat ini, Allah menyatakan, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'antukum fakhtalaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtumu li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusakhkhirikum wa ma antum bimusakhkhiri
inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum adzabun alim. Kata Allah, berkatalah syaitan ketika seluruh urusan sudah diputuskan. Ahli neraka sudah masuk ke neraka, ahli surga sudah masuk ke dalam surga. Syaitan ini pidato di hadapan para pengikutnya di neraka nanti. Apa yang dikatakan oleh syaitan? Sesungguhnya Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Sedangkan aku memberi janji kepada kalian tapi gombal, PHP. Aku janji tapi menyelisihi janjiku. Padahal aku tidak memiliki kekuasaan kepada kalian kecuali hanya mengajak. Kan setan itu ketika mengajak kita kepada kesesatan, kepada dosa, nggak pernah dengan ancaman, ayo ikut saya kalau nggak dicekek. Apa begitu? Nggak pernah. Aku hanya mengajak tapi kalian memenuhi ajakanku. Jangan kalian cela aku, tapi cela diri-diri kalian. Aku nggak bisa menolong kalian, kalian pun tidak bisa menolong aku pada saat ini. Aku kufur kepada kemusyrikan kalian sebelumnya. Sesungguhnya orang-orang zalim itu pasti akan beroleh azab yang sangat pedih. Ini pula yang kelak akan dikatakan oleh para penguasa yang mengajak rakyatnya untuk melanggar syariat Allah. Nanti begitu. Aku kan tidak memaksa kalian. Bahkan kalian ikut menikmati hasilnya. Orang-orang yang mendukung, yang mensupport, yang menjadi pengikut para penguasa zalim itu dapat keuntungan nggak dari kekuasaannya? Dapat jabatan, dapat fasilitas, dapat ini, dapat itu, sekalipun harus melanggar ayat Allah Azza wa Jalla. Nah, di akhirat bertengkar. Pertengkarannya Allah terangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 47-48, kata Allah, wa idza yuhajjuna finnar wa idza yatahajjuna finnar fayaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal lakum maghnuna 'anna nasiba minan nar qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Dan ingat ketika mereka bertengkar dalam neraka, berkatalah para pengikut kepada pemimpin yang diikutinya, dulu kami mengikuti kalian. Apakah kalian bisa menyelamatkan kami dari azab di neraka ini? Dijawab oleh para pemimpinnya, kita sama-sama sekarang berada dalam neraka dan sesungguhnya Allah telah menetapkan hukumannya di atas hamba-hamba, bagi hamba-hambanya. Jadi mereka sudah tidak memiliki kesempatan apapun untuk bisa lepas dari azab. Karena semua perkara sudah diputuskan. Jadi pertengkaran tersebut hanya pelampiasan dari kekecewaan dan kekesalan mereka tanpa ada solusi. Kadang-kadang ada orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kesalahan, kekeliruan hanya menguntungkan dari aspek duniawi, lalu berkata dosa kalian kami yang nanggung. Kan ada yang begitu ya. Karena sudahlah dosa, kalau ini salah ini dosa, saya yang nanggung. Kalian bebas. Ada yang begitu? Banyak. Coba, kalau ini dilakukan dalam hukum dunia, bisa nggak ini selamat umpamanya seseorang menyuruh orang lain melakukan kejahatan. Kalau kamu ketangkap biar nanti saya yang nanggung hukumannya, kalian bebas. Apa bisa begitu? Nggak bisa. Si pelaku dihukum, dalangnya juga dihukum. Adil nggak?
adil. Dua-duanya punya peran dalam kejahatan itu. Apalagi hukuman akhirat. Allah terangkan ini dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Ankabut 12 dan 13. Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wa nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim wa la yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikuti jalan hidup kami, biar kami menanggung dosa-dosa kalian. Ikuti ajalah kami, dosanya kami yang tanggung. Itu kata orang kafir kepada orang beriman. Padahal mereka tidak bisa menanggung dosa orang lain sedikit pun. Mereka itu berdusta. Dan mereka pasti akan menanggung dosa mereka beserta dosa orang-orang yang mengikuti mereka, tapi para pengikutnya masing-masing memikul dosa mereka masing-masing. Para pengikutnya dosa yang mereka lakukan mereka pikul, tapi yang diikuti ini double. Semua dosa orang-orang yang mengikutnya ditimpakan ke dia, sementara para pengikutnya tidak bisa lepas dari memikul dosanya masing-masing. Itu yang terjadi, ya. Dan pasti mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan ini. Ini yang pertama. Kedua, dalam surah Saba 31 dan 33. Allah berfirman, walau tara idhil zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qawl yaqul alladhina istud'ifu alladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونحمل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Seandainya engkau melihat, ini masih tentang pertengkaran antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Tapi pemimpinnya menerapkan kepemimpinannya dengan cara yang menyimpang dari syariat Allah, pengikutnya ikut. Hanya karena memiliki keuntungan secara duniawi. Kata Allah, seandainya engkau melihat, ketika orang-orang yang zalim diberdirikan di hadapan Allah, mereka saling bertengkar satu sama lain di hadapan Allah. Berkatalah para pengikut kepada pemimpin yang diikutinya. Kata mereka, seandainya bukan karena kalian dulu pasti kami mukmin. Maka menjawablah para pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya. Apakah kami menghalangi kalian dari petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada kalian? Tidak. Kalianlah orang-orang durhaka. Jadi saling menyalahkan. Berkatalah rakyat yang dipimpin kepada pemimpinnya. Bahkan dulu setiap malam dan siang kami melakukan makar seperti yang kalian perintahkan kepada kami untuk menyimpang dari syariat Allah. Dan kami menjadikan tandingan-tandingan bagi syariat Allah tersebut. Mereka menyembunyikan penyesalan ketika mereka melihat azab.
Dan kami jadikan di dalam pundak mereka belenggu-belenggu yang merantai orang-orang kafir. Dan tidaklah mereka dibalas kecuali sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Inilah pertengkaran antara rakyat dengan pemimpin yang diikutinya. Pertengkaran juga terjadi ketika mereka itu masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka kalau tadi kan masih ketika dihisab. Belum dimasukkan ke dalam azab. Sekarang sudah masuk ke dalam neraka. Di dalam neraka mereka bertengkar lagi. Seperti yang Allah terangkan dalam surah Shad 55 sampai 64. Kata Allah Azza wa Jalla, "Hadza wa inna lit-taghina lasyarra ma'ab, jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq, wa akharu min syaklihi azwaj. Hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaba bihim, innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum, antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adzaban di'fan finnar. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar ittakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat akan berada di tempat yang seburuk-buruknya, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Inilah rasakan oleh kamu dua jenis minuman, hamim dan ghassaq. Hamim itu air yang sangat panas. Saking panasnya bila satu tetes air hamim diteteskan ke atas kepalanya, satu tetes air itu menembus saking panasnya tengkoraknya, terus masuk ke dalam tubuhnya dan menetes lagi ke bawah, tembus saking panasnya itu hamim. Adapun ghassaq sebaliknya, air yang super dingin. Dan dua-duanya siksaan. Kata Allah, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Ini rasakan olehmu neraka jahanam ini, dan rasakan hamim dan ghassaq, wa akharu min syaklihi azwaj, dan rasakan beragam jenis azab di dalamnya. Wa hadza faujun muqtahimun ma'akum. Ini ada sekelompok orang yang bersama-sama kalian. La marhaban bihim. Mereka tidak disambut secara baik. Mereka masuk ke dalam neraka. Berkatalah para ahli neraka yang dahulu mengikuti pemimpin yang sesat, bahkan kalianlah yang tidak disambut. Kalian telah menyeret kami ke tempat ini sebagai seburuk-buruk tempat. Lalu berdoalah rakyat yang mengikuti pemimpin yang sesat tersebut. Ya Allah, siapa saja yang menyeret kami ke tempat ini, tambahkan azab berkali lipat dalam neraka kepada orang tersebut. Jadi setelah bertengkar, saling menyalahkan, para pengikut pemimpin sesat ini mendoakan azab berlipat bagi pemimpinnya. Sampai di akhir ayat itu Allah menyatakan, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Ini semua benar terjadi sebagai pertengkaran para ahli neraka.